Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di penghujung tahun 2021 Masehi, dan mudah-mudahan masih diberikan umur panjang untuk melanjutkan kehidupan dan mengumpulkan nilai-nilai kebaikan di dalam hidup kita yang singkat ini. Kajian kita telah sampai pada pembahasan syarat yang keempat untuk sahnya salat, yaitu mengetahui masuknya waktu salat, dan telah berada di bahagian akhir, yaitu waktu-waktu makruh tahrim untuk melaksanakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 waktu yang makruh tahrim untuk mengerjakan salat. Yang pertama, setelah selesai mengerjakan salat subuh sampai dengan terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari sedang berproses untuk terbit. Yang ketiga, ketika sedang istiwa. Yang keempat, setelah selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima, ketika matahari sedang berproses untuk terbenam. Pada waktu-waktu tersebut, melaksanakan sholat sunat. Ingat, sholat sunat, bukan sholat wajib. Hukumnya makruh tahrim. Yang sunat itu pun kategori sunat mutlak. Apa makna sholat sunat mutlak? Sholat sunat itu tidak punya waktu yang khusus dan tidak ada sebab yang khusus. Apabila ada sebab, maka tidak berlaku makruh. Seperti sekarang ini. Andai kata ada di antara kita yang sholat subuhnya di tempat lain, di rumah dan umpamanya, mengetahui bahwa di masjid ada pengajian, kita melangkah datang kemari, masuk masjid. Waktu sekarang ini masuk dalam kategori waktu makruh tahrim. Tetapi untuk duduk di dalam masjid tetap disunatkan tahiyatul masjid. Nah, timbullah pertanyaan, apa hukumnya melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid pada saat waktu yang makruh tahrim? Tetap hukumnya sunat. Jadi tidak berlaku makruh. Kenapa? Karena keterangan makruh tahrim tadi, apabila sholat sunat itu tidak punya waktu khusus dan tidak pula mempunyai sebab yang khusus. Apabila sudah ada sebab ataupun karena waktunya, tidak makruh. Termasuk di antara sholat sunat mutlak yang dimakruhkan tersebut adalah sholat tasbih. Mengerjakan sholat tasbih pada waktu-waktu tersebut hukumnya makruh tahrim. Baru kita lanjutkan kajiannya. Keluar dari kategori makruh tahrim adalah salat-salat yang mempunyai sebab yang mendahului, seperti salat sunat wudu. Kita berwudu dulu, baru disunatkan salat. Walaupun pada jam-jam sekarang ini, yang sebenarnya makruh tahrim, tidak jadi makruh. Salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf itu dikerjakan tawafnya dulu 7 putaran, baru salat sunat. Beda dengan salat sunat ihram. Salat sunat ihram, salat sunat dulu, baru setelah itu ihram. Kalau tawaf,
tawaf dulu, baru setelah itu salat sunat. Wa tahiyatin, demikian pula salat sunat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid dulu, baru salat sunat. Tidak berlaku makruh tahrim. Wa kusufin, dan salat gerhana. Terjadi gerhana dulu, baru kita salat sunat. Wa salati janazatin, dan salat jenazah. Hadir jenazahnya dulu, selesai proses sampai dengan dikafankan, baru salat. Walau ala ghaibin, sekalipun salat jenazah ini dikerjakan untuk mayat yang jauh, yang gaib. Karena pada salat jenazah gaib pun ada keterangan waktu. Kapan waktu salat jenazah gaib? Apabila jenazah di lokasi meninggalnya sudah selesai dimandikan dan sudah selesai dikafankan. Jadi kalau kita dapat berita di sini bahwa ada salah seorang kerabat kita di daerah yang lain, di luar jarak tempuh musafir, meninggal dunia. Sebagai kerabat, karena tidak mungkin pulang dan melayat, maka kita niatkan untuk salat jenazah di sini. Salat jenazah itu harus konfirmasi dulu, tanya dulu ke kerabat yang di sana. Bagaimana jenazahnya? Sudah dimandikan? Oh belum, sedang menanti orang yang memandikan. Belum boleh dilaksanakan salat jenazah gaib. Tunggu berapa saat lagi? Sudah selesai dimandikan? Oh, alhamdulillah sudah selesai dimandikan. Cuma sedang dikafankan. Belum boleh salat jenazah gaib. Oh, ini sudah selesai dikafankan. Nah, ketika sudah selesai dikafankan, saat itulah dilaksanakan salat jenazah gaib. Nanti salat jenazah gaib ini pada babnya akan dinyatakan baru boleh salat jenazah gaib apabila posisi jenazah pada tempat yang tidak mungkin kita hadir untuk melaksanakan sholat. Tapi sayangnya sekarang di Masjid Raya Baitur Rahman itu ada yang meninggal di Nesu Aceh, di Nesu Jaya, ternyata sholat jenazah gaib di Masjid Raya Baitur Rahman. Maka mula-ula lah. Kenapa? Itu seumpama kita hadir dalam majelis seperti ini, berhadap-hadapan, lalu kita sampaikan, tolong putra salam bawa bapaknya. Padahal kita berhadap-hadapan. Jadi itu menyalahi ketentuan. Tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Maka itu menjadi sia-sia saja. Selain dari manfaat, hanya pemberitahuan bahwa kerabat si fulan telah meninggal dunia. Tapi kalau untuk salat jenazah gaib, itu menjadi sebuah persoalan tersendiri. Wa i'adatin ma'a jama'atin, dikecualikan dari makruh tahrim pula mengulangi salat fardu dengan jamaah. Kita datang ke masjid, salat subuh, melihat tidak ada seorang pun, kita salat sendiri. Setelah selesai salat, masuk waktu makruh tahrim. Datanglah 2-3 orang rombongan melaksanakan salat subuh. Kita yang sudah selesai salat subuh ini sunat untuk mengulangi sekali lagi. Tapi itu kan waktu makruh tahrim. Makruh tahrim untuk salat sunat, bukan untuk salat wajib. Walau imaman, sekalipun untuk salat i'adah itu statusnya menjadi imam. Wa kafaitati fardin au naflin lam yaqsud ta'khiruha lil waqtil makruh. Demikian pula seperti salat fardu yang sudah luput waktunya atau salat sunat yang sudah luput waktunya, yang tidak dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan pada waktu yang makruh. Salat Isya tadi malam belum dikerjakan. Tadi sebelum salat subuh sudah sampai ke masjid, dia teringat, alah beklam kedua sembahyang Isya. Alah biarlah nanti saja kita qada setelah salat subuh. Ini sengaja menunda pelaksanaan qada ke waktu makruh tahrim. Itu tidak berlaku hukum makruh tadi. Kafaitati fardin au naflin lam yaqsud ta'khiruha lil waqtil makruh. Kalau tidak secara sengaja ditujukan, tidak mengapa. Tapi dalam contoh yang tadi saya sebutkan, ada waktu tadi untuk mengqada, tapi dia pilih sekarang. Itu masuk kategori makruh. Karena ada unsur kesengajaan untuk melewatkan waktu. Liyaqdiyaha fihi, untuk diqada salat itu pada waktu tersebut. Au yudawimu alaihi, ataupun
dia membiasakan salat fardu itu pada waktu-waktu makruh tahrim, itu pun menjadi masalah. Ya. Jadi dibuat uraian di dalam. Wal makna lam yaqsud ta'khiruha ilal waqtil makruh li ajli ay yaqdiyaha aw li ajli ay yudawima alaihi wa yaj'aluhu ka'annahu wirdun fa in qasada dzalika la tasihha fihi. Jadi kalau ada orang yang sengaja memilih waktu-waktu kepepet ini untuk mengerjakan sholat fardu, dan itu menjadi semacam wirid rutin baginya. Ibadat khususnya itu adalah sholat asar pada jam-jam 6:30. Ibadah rutinnya itu adalah sholat subuh menjelang terbit matahari. Padahal itu masuk waktu yang makruh tahrim. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan demikian, itu tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Padahal kan waktu masih tersedia. Tidak sah itu bukan karena waktu masih tersedia, tetapi karena niat pelaksanaan ibadatnya itu untuk menentang syariat yang ada. Dalam syariat diberikan waktu dari sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Cuma pada jam-jam menjelang terbit matahari, itu bagi orang yang lain sudah selesai sholat subuh, masuk kategori makruh tahrim. Dia ini sudah terbangun di awal waktu, tapi karena memang kebiasaannya sholat subuh nanti 10 menit menjelang terbit matahari, baru dia kerjakan. Kalau itu sudah menjadi semacam wirid rutin, maka batal sholatnya. Karena ada niat untuk menentang syariat yang ada. Itu kalau niatnya sengaja memilih waktu tersebut. Adapun sebaliknya, bahwasanya apabila dia kerjakan qada salat fardu pada waktu makruh, wadawama 'alaiha, dan terbiasa demikian, min ghairi qasdin, tapi bukan secara khusus dimaksudkan untuk menunda-nunda. Hanya kebetulan setiap kali dia qada salat selalu posisinya berada pada waktu makruh tahrim. Sahhat salatuhu, maka sah salatnya. Jadi ada ketentuan-ketentuan dan adab. Jangan sampai pelaksanaan ibadat kita tujukan hanya untuk menentang syariat itu sendiri. Kita ambil contoh. Salat tarawih itu sunat, atau salat rawatib qabliyah dan ba'diyah itu sunat. Apa makna sunat? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Lalu ada orang-orang ketika diajak mengerjakan sholat rawatib, yuk kita sholat sunat dulu sambil menanti imam. Ngapain sholat sunat? Buang-buang waktu saja. Tidak, sholat sunat tidak berdosa. Tetapi ketika posisinya tidak mengerjakan karena menentang dan menganggap remeh, itu menjadi masalah. Apalagi kalau sampai menyatakan bahwa sholat rawatib itu tidak sunat sama sekali. Karena di dalam syariat, salah satu perkara yang menyebabkan kufur ataupun murtad adalah mengingkari perkara yang telah disepakati, yaitu mengingkari ijma'. Salat tarawih, rawatib qabliyah ba'diyah sunat, tetapi para ulama sudah sepakat bahwa itu sunat. Anda tidak salat tidak mengapa, tapi membantah bahwa praktek itu sunat, itu menjadi masalah. Kenapa? Karena sudah terakad ijma' padanya, sudah sepakat para ulama. Falau taharra iqa'a salatin ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruh min haitsu kaunihi makruhan fatahrumu mutlaqan. Maka kalau ada seseorang yang setiap kali salat selain dari salat fardu waktu tersebut sengaja memilih waktu-waktu makruh tahrim, maka perbuatannya itu menjadi perbuatan haram, menjadi perbuatan yang berdosa. Salat qabliyah subuh pada saat sekarang selesai salat subuh dibolehkan dalam syariat. Kita sudah pelajari dulu bahwa salat rawatib qabliyah masuk waktunya seiring masuknya waktu salat, habis waktunya dengan keluarnya waktu salat. Artinya dalam kategori salat qabliyah subuh tadi sejak dari jam 5:14 sudah boleh dikerjakan karena sudah terbit fajar, dan masih boleh dikerjakan sebelum sampai pada jam 6:34.
Karena jam 6.34 hari ini terbit matahari. Apakah sudah sholat subuh ataupun belum sholat subuh? Boleh dikerjakan, karena itu waktunya. Yang jadi masalah, dia punya waktu untuk mengerjakan sebelum subuh, namun sengaja ditunda untuk mengerjakannya itu setelah selesai sholat subuh. Sengaja memilih waktu tersebut. Maka pekerjaannya yang demikian masuk kategori perbuatan haram. Salatnya sunat, pelaksanaannya sunat, tapi karena niatnya sengaja untuk mengubah aturan syariat menjadi haram. Sama bandingannya, di dalam salat, apabila imam membaca ayat sajadah, ayat-ayat tilawah, itu disunatkan sujud tilawah. Tetapi, sujud tilawah yang disunatkan ini menjadi haram dan membatalkan salat apabila sudah diniatkan sebelum masuk ke dalam sholat. Misalnya, imam kita tadi subuh, sebelum takbir mengumumkan ke jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nanti di rakaat yang pertama saya akan membaca surat fulan. Sampai pada ayat fulan, nanti imam saya akan langsung sujud, dan saat itu bapak dan ibu wajib ikut sujud. Itu bukan karena lupa rukuk, itu sujud tilawah umpamanya. Dibuat pengajaran demikian dan direncanakan. Apa kata para ulama? Batal sholat. Kenapa? Karena ada niat secara khusus dari awal sebelum sholat untuk mengubah tatanan sholat. Yang seharusnya setelah Fatihah dan surat rukuk dulu baru sujud, ini langsung sujud kemudian bangkit melanjutkan lagi. Dengan pengecualian pada subuh hari Jumat. Khusus untuk subuh hari Jumat, apabila salat subuh itu dengan membaca setelah Fatihah surat Hamim Sajadah, nanti di situ ada ayat tilawah. Itu diizinkan. Tapi selain dari salat subuh hari Jumat, selain dari orang yang membaca surat Hamim Sajadah pada salat subuh tersebut, maka batal salat dan berdosa. Misalnya subuh hari ini, imam membaca surat Hamim Sajadah. Sengaja dibaca ayat itu untuk bisa tampil beda, bisa sujud tilawah. Maka batal sholat. Atau di subuh hari Jumat, imam mau sujud tilawah. Karena ada kawan-kawan kita yang buat kegiatan Jumat berkah. Ciri khasnya ada sujud tilawah. Kebetulan yang didaulat menjadi imam, orang yang tidak hafal surat Hamim Sajadah. Maka dicarilah surat-surat yang lain yang ada sujud tilawahnya. Batal sholat. Kenapa? Karena dari awal sudah ada niat untuk mengubah praktek sholat. Maka ada hal-hal yang sebenarnya sunat, tapi karena niatnya berbeda, karena perencanaannya tidak sesuai, maka sholat itu batal dan perbuatan itu haram. Maka orang yang sengaja memilih pelaksanaan sholat sunat, atau sengaja menunda salat fardu ke waktu yang makruh tahrim, atau mengqadha salat fardu pada waktu yang makruh tahrim, walaupun wajib qadha itu segera, itu masuk dalam kategori perbuatan haram dan salatnya itu tidak sah. Kenapa? Li'annahu mu'anidun lisyar'i, karena dia menentang syariat. Mu'anid itu dalam bahasa kita, dalam bahasa Cekeung ya, keruhuta. Mu'anid namanya, keruhuta, pembangkang, mu'anidun li syar'i, menentang syariat. Dibuat catatan sedikit oleh para ulama, mahallu hirmati salati fil awqatil madhkurati fi ghairi buq'atin min buqa'i harami makkatal masjid wa ghairihi mimma haruma sayduhu lil khabaris sahih ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin wa li ziyadati fadliha fala yahrumul muqimu biha minastiktsari sholati fiha wa li anna at-tawafa salatun bin nas wattafaqu ala jawazihi fassalatu misluhu
Wala yuqalu innal khabara sabiqa makhsusun bi sunnati tawaf wa hiya mimma sababuha muqaddamun. Ada catatan bahwa tempat yang diharamkan salat pada waktu-waktu makruh tahrim yang tadi telah kita sebutkan adalah pada selain tanah haram. Pada selain tanah haram. Adapun di tanah haram Mekah, apakah di dalam masjid ataupun di luar masjid? Yang mana yang luar masjid? Di tempat-tempat yang berlaku peraturan untuk jemaah haji yang sedang ihram untuk berburu binatang. Nanti ada kawasan tanah haram namanya. Jadi ada masjid haram, ada tanah haram. Pada tempat-tempat tersebut tidak berlaku hukum makruh tahrim. Kenapa? Karena ada sebuah hadis khusus dari Rasulullah yang berbunyi, ya bani abdi manaf, wahai keturunan Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti, jangan kalian larang seorang pun yang ingin tawaf di Ka'bah ini, wa shalla ayata sa'atin sya'a, dan yang ingin salat pada waktu manapun yang dia suka, min lailin au naharin, apakah di waktu malam ataukah siang. Itu perintah Nabi. Dan perintah ini terjadi pada saat Nabi melaksanakan haji wada, bukan di awal-awal Islam, karena belum ada kewajiban salat dan Nabi belum punya kuasa. Pada saat menaklukkan Mekah, diusir orang-orang kafir dari negeri Mekah karena perintah Allah, innamal musyrikuna najasun, hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza, maka janganlah mereka mendekati tanah haram setelah tahun ini. Maka pada tahun tersebut Nabi berikan waktu kepada orang-orang yang bersikeras untuk tidak masuk Islam untuk keluar dari tanah haram dengan membawa harta bendanya. Bagi orang-orang musyrik yang ingin masuk Islam, maka diterima dan dibuka waktu untuk bersyahadat. Jadi terwujudlah janji Allah di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dari Allah dan penaklukan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka saat itu engkau perhatikan orang Mekah itu akan masuk ke dalam agama Allah berduyun-duyun. Afwaja itu bentuk jamak dari faujun. Faujun itu untuk ukuran sekarang digunakan istilahnya oleh orang Arab Saudi menyebutkan nama kloter. Satu kloter, kelompok terbang jemaah haji, itu ditulis pada gelang tangan yang putih itu faujun. Faujun 1, faujun 2, 3 dan seterusnya. Bayangkan masuk ke dalam Islam berkloter-kloter. Jadi bukan lagi pensyahadatan 1-2 orang. Itu 1 masjid, 2 masjid pensyahadatannya. Masuk Islam berduyun-duyun. Yang tidak mau masuk Islam bersikeras, diusir, tidak boleh tinggal di wilayah tanah haram. Keluar. Jadi dulu Mekah itu seluruhnya adalah tanah haram. Karena Mekah dulu adalah sebuah kampung. Kemudian setelah berubah sistem pemerintahan, jadilah kerajaan Arab Saudi sekarang. Namanya Arab, dinisbahkan kepada keluarga Bani Saud. Jadi Abdul Aziz bin Saud dan seterusnya. Kakek dari Raja Salman sekarang, Saud. Maka dinamakanlah negara Arab itu menjadi Al-Arabiyah As-Saudiyah. Dalam bahasa kita menyebutnya Arab Saudi. Padahal Arab Saudi. Arab keluarga Bani Saud. Mekah berubah dari nama sebuah kampung menjadi nama sebuah provinsi. Jadi kalau dulu Mekah seluruhnya adalah tanah haram, sekarang tanah haram seluruhnya adalah provinsi Mekah. Nah, jadi Mekah belum tentu tanah haram sekarang ini. Maka yang mengetahui tentang batasan tanah haram hanya orang Mekah. Itu sama seperti yang mengetahui batasan Gampung Nesujaya hanya orang Nesujaya. Itu pun bukan semuanya, hanya gecik dengan tu haput saja. Nah, kita hanya tahu Patinggai Nesujaya. Etna batas Kampung Nesujaya. Wallahu a'lam. Hanya nantinya bapak gecik. Nah, jadi tanah haram itu yang tahu batasan-batasannya hanya orang-orang yang memang penduduk asli tanah haram yang mengerti tentang batasannya.
Karena bentuknya bukan persegi empat, tidak pula berbentuk bulat, bentuknya itu ada yang memanjang, ada yang memendek. Maka saat kita perhatikan batasan tempat miqat orang melaksanakan umrah, yang paling dekat itu adalah Tan'im, yang paling jauh itu adalah Ja'ranah. Kenapa? Sesuai dengan batasan tanah haram. Ja'ranah di luar tanah haram, Tan'im di luar tanah haram, Hudaybiyah di luar tanah haram. Jadi bentuknya itu tidak membentuk radius yang bulat ataupun persegi empat. Nah, dia membujur, panjang bentuknya dengan batasan-batasan yang diketahui oleh penduduk aslinya saja. Kata Nabi, jangan kalian larang siapapun yang ingin tawaf dan salat di Ka'bah ini kapanpun dia mau. Apakah siang ataupun malam? Satu. Yang kedua, tidak makruh itu dengan alasan ziyadati fadliha, karena ada tambahan fadilah di lokasi Masjidil Haram. Itu sama bandingannya, salah satu waktu makruh tahrim adalah ketika istiwa. Istiwa itu cot urotimang, ketika matahari di atas ubun-ubun. Kondisi ini, waktu ini tidak berlaku pada hari Jumat. Maka di hari Jumat, ketika matahari di atas ubun-ubun, itu tetap boleh mengerjakan sholat sunat. Kenapa? Lifadli waqtiha, karena keutamaan waktu di hari Jumat. Nah, tapi sayangnya, ketika hari Jumat, pada jam-jam tersebut, kita sedang nongkrong di warung kopi. Nah, apa prehlam? Dang-dang ibang dengku deh. Dang-dang ibang dengku. Jadi kita memilih i'tikafnya itu di warung kopi, bukan di masjid. Beda halnya dengan orang yang bertugas sebagai imam dan khatib. Imam dan khatib itu disunnatkan masuk masjid di hari Jumat pada waktu akan dilaksanakan Jumat. Jadi sebenarnya untuk khatib itu tidak disunatkan duduk di dalam masjid dan sholat tahiyatul masjid. Karena khatib sepatutnya masuk ke dalam masjid langsung ke atas mimbar. Makanya Rasulullah, beliau tidak pernah sholat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Asal masuk masjid langsung qomat. Maka jangan pernah melihat Nabi duduk menanti di masjid, duduk i'tikaf di masjid menanti waktu sholat. Beliau tetap beraktivitas, sholat qabliyahnya di rumah, begitu masuk masjid, melihat keadaan sudah sesuai, maka beliau perintahkan Bilal untuk qomat. Baru dilaksanakan sholat. Makanya di dalam aturan kata para ulama, azan itu kewenangan muazzin. Asal sudah masuk waktu, ada imam gak ada imam, silahkan azan. Tapi qamat itu kewenangan imam. Kalau sudah diperintahkan oleh imam qamat. Kalau tidak diperintahkan, jangan dulu. Tapi ternyata sekarang dua-duanya diborong oleh muazzin. Ya, sudah masuk waktu langsung azan. Ada imam gak ada imam langsung qamat. Ada imam dengan doa. Ya, itu jadi masalah. Nah, sekarang ternyata kewenangan itu bukan lagi pada muazzin. Itu sudah ada pada jam. Jadi ada muazzin, gak ada muazzin, kalau sudah bunyi teten untuk qamat, siapapun boleh jadi muazzin saat itu. Maka lama-lama kewenangan kita hilang pelan-pelan. Ya kan kakreh ban ke balikon. Memanggil penumpang naik ke dalam mobil itu kewenangan Kenet, Arlan. Tapi untuk mobil bergerak itu kewenangan dari sopir. You know, kayak cuy Kenet bedum. Ada hana tupi gebalap you Kenet. Orang kejap tupi kai tinggai ke. Imam jadi masbuk. Mai dah fikir ya. Imam jadi masbuk. Kenapa? Karena kewenangan imam sudah berpindah kepada muazzin. Makanya dulu sebelum ada jam yang hitung mundur sekian menit menjelang qamat, itu imam masuk masjid tetap melihat keadaan. Nah mentang yang dong-dong dengan sembahyang, oh hanali, baru diperintahkan qamat. Tapi kalau masih terlihat, oh masih sedang sholat bapak itu, tunggu dulu. Dan saat itu orang yang masuk masjid pun punya perasaan. Ketika terlihat orang lain tidak ada lagi yang sholat, maka dia yang baru masuk masjid tidak sholat lagi, berdiri menanti karena akan segera qamat. Karena kalau setiap yang masuk sholat dulu, nyan tengah baru boleh sembahyang. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Maka kita harus saling memahami. Kalau sudah terlihat orang lain sudah bersiap untuk qamat, kita jangan lagi sholat sunat. Kenapa? Karena nanti menghambat orang lain yang akan sholat. Apalagi orang-orang yang cerewet. Nanti setelah selesai salam,
Dia protes, nyan mode tengkui mu itu pu tengah sembahyang cik sengaja ke pawai qamat padahal cik ganyan sengaja sembahyang ketika orang kena qamat. Jadi jangan salahkan orang lain kalau memang kita yang mencari-cari penyakit. Jadi hari Jumat tidak berlaku. Fala yahrumul muqimu biha min istiktsari sholati fiha. Oleh karena itu tidak haram kepada orang yang tinggal menetap di negeri Mekah, di tanah haram, untuk memperbanyak salat pada negeri haram tersebut, walaupun pada waktu yang makruh tahrim, kapanpun waktunya. Apakah setelah salat subuh, ketika matahari terbit, pada waktu istiwa, setelah salat asar, atau ketika matahari terbenam. Tidak berlaku waktu makruh tahrim untuk orang yang di dalam Masjidil Haram dan di tanah haram. Itu ketentuan tentang waktu-waktu yang makruh tahrim dalam salat. Baru syarat yang kelima, wa khamisuha istiqbalu ainil qiblati ay al-ka'bati bisadri fala yakfi istiqbalu jihatiha khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Syarat yang kelima untuk sah mengerjakan salat adalah menghadap bentuk kiblat, wujud kiblat. Karena firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Di juz yang kedua, saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Pada beberapa ayat berikutnya Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat engkau tengadah-tengadahkan wajahmu menatap langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh benar-benar akan kami hadapkan engkau wahai Muhammad ke arah kiblat yang engkau ridha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka sejak sekarang hadapkan pandangan wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Jadi konon di awal Islam, kiblat umat Islam itu Masjidil Aqsa. Ketika turun perintah salat 3 tahun sebelum hijrah, Nabi masih di Mekah. Nabi setiap kali salat, beliau menghadap Masjidil Aqsa sekaligus Ka'bah. Kenapa? Karena beliau dekat dengan Ka'bah. Jadi umpamanya ini Masjidil Aqsa, ini Mekah dan Ka'bah, maka selama berada di Mekah, Nabi akan salat pada posisi sebelah sini. Beliau menghadap Ka'bah dan menghadap Masjidil Aqsa. Tiba-tiba Nabi hijrah ke Madinah. Madinah itu berada di tengah-tengah antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Nabi di Madinah. Kalau beliau menghadap Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah. Bila beliau menghadap Ka'bah, membelakangi Masjidil Aqsa, maka gelisahlah Nabi. Setiap kali akan salat menghadap Masjidil Aqsa, Nabi tengok ke langit. Netren malaikat Jibril. Karena Jibril belum turun, Nabi takbir. Nanti masuk waktu salat berikutnya, kalau langit, enggak turun malaikat Jibril, hadap lagi. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat engkau tengadah-tengadahkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan hadapkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridha. Kemana kiblatnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan pandangan wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Maka berbaliklah kiblat umat Islam setelah 17 bulan menghadap Masjidil Aqsa ketika berada di Madinah. Nah, itu Nabi dan sahabat yang di Madinah. Tapi yang salat di kampung belum tahu perubahan kiblat karena nggak ada pengumuman di radio Baitur Rahman dan tidak ada telepon. Ya, Madinah itu kan pasar pada waktu itu. Jadi orang-orang kampung yang datang ke Madinah ke pasar, ketika pulang pada waktu salat asar,
lewat masjid kampungnya dan terlihat imam kampung dan warga masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Dikatakan, "Hei, kiblat kamu bah. Kali kedih kau cakap